Halo, perkenalkan, nama saya Dena Mustika Gumilang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Negeri Manado. Dan ini adalah video UKIN saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perakitan komputer. Tapi sebelum itu, nih, kita akan memulai dengan quotes yang mungkin minggu kemarin ya. Ini sama, cuma kenapa saya ulang? Ini quotesnya sangat bagus tentang untuk kita para pelajar. Bunyinya adalah belajar tanpa berdoa akan menjadi usaha yang buta. Berdoa tanpa belajar akan menjadi doa yang kosong. Karenanya kalau kita mau belajar atau melakukan apapun itu harus diawali dengan doa. Ajay, silakan. Mau kita mulai belajarnya dengan doa, Tintin. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ajay. Selanjutnya ada lagu wajib nasional. Oke, untuk menghormati lagu wajib nasional juga semuanya bisa berdiri dulu. Nanti komandonya ada di sini. Oke. Siap menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Kita presensi dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sisa berarti sekitar 3-annya. 3. Abdul terus panggil Abdul, Teddy sakit ya. Teddy sakit, terus satu lagi Revan itu. Oke, berarti kita cuma minus 3. Oke. Selanjutnya, nah, kita akan belajar tentang apa sih? Kita siapa? Aman kayak sok baru. Abdul, sok baru. Oke, kita akan belajar tentang perakitan komputer. Cara belajarnya gimana sih? Nah, ada yang namanya model pembelajaran. Model pembelajaran ini seperti apa? Ini ada yang namanya project based learning. Tujuan, kenapa sih kita harus belajar ini perakitan? Kalau ini tujuannya bisa dibilang dari negaranya nanti. Kalau mungkin kita gampang cuma perakitan, supaya nanti kalau PKL gampang cari tempat PKL-nya. Nah, kalau kita kenapa sih tujuan pembelajarannya ini? Secara spesifiknya ini, setelah melakukan praktikum, kalian itu harus bisa menganalisis bagian-bagian perangkat keras dari komputer. Perangkat kerasnya ada apa aja sih? Untuk membuat sebuah mobil satu PC itu. Untuk mobil satu PC itu harus jadi ada apa aja. Karena harus bisa menganalisisnya apa aja. Yang kedua, setelah kalian menyimak video nanti ada
menyimak video, melakukan observasi, nanti kalian harus bisa menentukan langkah-langkah untuk bagaimana caranya benar-benar build PC, merakit sebuah PC atau merakit sebuah komputer. Tapi tenang aja, kalian gak usah takut salah. Ini PC-nya PC yang memang sudah mati total. Jadi insya Allah aman, gak akan ada apapun. Oke, itu untuk tujuan pembelajarannya. Selanjutnya adalah teknik penilaian. Apa aja sih nanti yang akan kalian kerjakan untuk mendapatkan nilai? Yang pertama ada penilaian untuk pengetahuan. Mengerjakan soal pada aplikasi berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, jadi bisa dibilang nanti kalian mengerjakan, gampangnya kalau ini saya nanti pakainya Google Form. Nanti kalian mengerjakan, salah benarnya nanti kan sudah ditentukan. Langsung nanti insya Allah langsung keluar nilainya itu untuk pengetahuan. Tapi yang sekarang dinilai full, yang keterampilannya, yang melaksanakan praktikum perakitan komputer. Ini sebenarnya komputernya udah terakit. Nanti kalian amati dulu, oh komponen ini di sini, komponen ini di sini, komponen ini di sini, bongkar, dilihat luar dalamnya, pasangkan lagi, bongkar lagi, pasangkan lagi, sampai kalian memang benar-benar, oh ini mah di sini, ini mah di sini, sampai benar-benar lancar. Oke? Untuk teknik penilaian, nah kita mulai ke materi. Bisa dibilang ini kalau di masyarakat nih, kalau di masyarakat ada pertanyaan seperti ini buat kalian. Ada yang nanyain CPU yang mana sih? Yang jadi pertanyaannya adalah apa itu perangkat keras? Silakan. Perangkat keras adalah perangkat yang yes, perangkat keras itu adalah perangkat yang bisa dilihat wujudnya secara nyata, secara real ada dan bisa diraba, bisa dipegang. Itu namanya perangkat keras. Perangkat keras di komputer ada apa aja sih? Coba sebutin. Ada RAM, terus hard disk, motherboard, ada prosesor, terus power supply, PS2. Ada keyboard, benar, ada keyboard. Kalau betul pakai keyboard kan gimana caranya? Ada mouse, ada PC unit, benar. Terus ada monitornya, ada dan lain sebagainya. Mungkin kalau ada proyektor dia bisa jadi alat bantu untuk menggantikan monitornya. Terus apa lagi sih? Nah, ada, kalau dulu zaman dulu ada hard disk. Sekarang udah maju teknologinya, ada yang namanya SSD, solid state drive. Nah, dari semua yang kalian sebutkan tadi, kira-kira banyak nih. Tapi kan biasanya yang banyak itu kita bisa mengklasifikasikannya. Mengklasifikasikan dalam artian berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya itu seperti apa sih? Misalnya kalian harusnya kenal dengan input. Ada input, ada proses, ada output. Sebenarnya ada satu lagi sih kalau masalah hardware. Saya ada input, ada proses, ada output, ada storage device. Ada input device, ada output device, ada processing device, ada storage device. Dari yang kalian sebutkan tadi, kira-kira yang mana aja yang masuk klasifikasi? Misalkan input device, apa aja yang termasuk ke input device? Nah, keyboard satu, terus mouse, terus satu lagi deh. Nah, yo kalian cuma kenal keyboard sama mouse. Soal Pak, soal saya. Kalau sound bukan. Oh iya Pak, aksesoris apa? Itu mah nanti masuknya ke output. Yang input yang kita memasukkan data ke komputer. Hard disk enggak, bukan. Ayo. Mana hiji di CD Pak. CD bukan, itu medianya media penyimpanan CD. Nah ya, padahal Pak. Monitor Pak.
Monitor output. Oh iya, yang mengeluarkan Dia gambar. mengeluarkan apa? Selain keyboard dan hiji we deui. Yang ayo. Yang sekarang itu biasanya udah all in one nih. Ada printer yang sekalian bisa itu. Nah, input device di sini nanti ada di ulangannya, di sini nanti ada di ulangan. Apa saja yang termasuk input device? Bukan 3. Yang satu adalah prosesor. Yang satu adalah keyboard, Yang satu adalah keyboard. Yang kedua mouse. Yang ketiga ada yang namanya scanner. Scanner apa? Scanner? Oh iya. Nah, di fotokopi, kalau di fotokopi mau nge-scan misalkan. Ada alatnya tersendiri. Ada yang memang alatnya tersendiri yang namanya scanner, tapi sekarang karena zaman udah maju ada yang all-in-one sama printer. Ada sekarang. Oke. Itu yang input. Output. Kan ini berdasarkan fungsinya ya. Fungsinya adalah output. Output itu untuk apa sih? Memberikan sebuah keluaran atau menampilkan sesuatu. Monitor. Terus printer. Terus proyektor bisa. Tapi namanya itu bukan proyektor ya, hati-hati. Itu namanya adalah proyektor, bukan infocus. Karena infocus itu adalah nama merek. Kayak misalkan beli pasta gigi, beli Pepsodent, beli air mineral disebutnya Aqua. Ini bukan infocus, tapi namanya proyektor. Proyektornya. Ada infocus, ada Dell, ada XP, mungkin itu adalah nama-nama dari merek. Seperti itu. Yang terkenalnya zaman dulu adalah infocus, makanya sampai sekarang adalah pembawanya infocus. Ada monitor, ada printer, ada proyektor. Itu untuk output device. Processingnya apa aja sih? Untuk memproses data itu apa aja? Ya, CPU atau prosesor. Terus apa lagi? Yuk nanti RAM juga termasuk processing device. VGA, video graphics adapter, yes, masuk. Itu untuk processing device. SSD. Nah, SSD beda lagi. Tadi inputnya udah, outputnya udah, terus processingnya udah. Yang prosesor, RAM, dan VGA. Yang keempat ada yang namanya, kita bedakan dengan klasifikasinya jadi 4 ya. Ada input, output, proses, sama storage. Ketika kita storage adalah penyimpanan. Nah, yang aja bilang barusan adalah SSD Pak. SSD sama hard disk itu sudah termasuk ke media penyimpanan. Oh, kalau RAM nggak masuk ke penyimpanan? RAM masuknya bisa dibilang ke penyimpanan, cuma karena penyimpanannya sementara, ibaratnya di restart G, data yang di RAM itu hilang, berarti dia hanya melewat ke situ. Dalam tanda kutip dia proses. Nanti akan ada penjelasannya. Saya ngambil penjelasannya langsung nanti dari Microsoft. Oke, secara fungsinya udah, klasifikasinya, simpulannya yang baca. Hardware adalah piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat oleh kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Aya real secara nyata di depan kita. Contoh hardware input: keyboard, mouse, scanner. Hardware untuk prosesnya ada CPU, ada VGA, ada RAM, dan jangan lupa ada motherboard juga. Kalau saya baca di software, motherboard itu udah termasuk ke processing device. Yang ketiga, output: monitor, printer, dan proyektor. Mungkin ada lagi yang lain ya, cuma saya di sini ngasih beberapa aja. Storage device ada hard disk, ada flash disk, ada SSD. Mungkin zaman dulu ada yang namanya disket. Ada juga yang namanya sekarang CD-ROM atau DVD. Kepingan CD dan kepingan DVD itu termasuk storage juga. So, sampai sini ada yang bertanyakan? Oh, jadi flash disk juga masuk ke storage? Masuk ke storage device. Karena dia memang menyimpan datanya dalam tanda kutip selama kita tidak menghapus data tersebut,
data yang ada di flash disk atau yang ada di hardware storage device tersebut adalah akan selalu ada. Ya mungkin nggak, dalam tanda kutip nggak selalu ada, kita hapus ya hilang. Dan bisa dibilang kalau yang di SSD itu mungkin di CD-ROM ada waktunya. Mungkin 10 tahun tiba-tiba datanya jadi power. Kalau nggak ada goresan datanya rusak power. Permanen yes, cuma permanennya pakai tanda bintang. Kalau kita hapus ya tetap bisa terhapus. Mesti bisa rusak juga data-data yang ada di storage device tersebut. So, ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Jenis-jenis motherboard. Mungkin kalau kalian suka main-main, mungkin ada kenalan nih di tempat toko komputer. Kalian main ke sana, melihat ada yang namanya motherboard. Jenis-jenis motherboard itu ada 4. Ada ATX atau extend ATX, ada yang ATX, ada micro ATX, ada mini GTX. Perbedaannya dia mana? Ada di ukuran. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak di video pembelajaran ini. Akan menjelaskan tentang jenis-jenis motherboard barusan. Kali ini kita akan membahas tentang motherboard. Apa sih motherboard itu dan mengapa disebut dengan istilah ini? Motherboard itu boleh dibilang sebagai bagian utama dari sirkuit yang dicolokkan oleh semua bagian lainnya untuk bisa berinteraksi. Contohnya, CPU dan storage tentu tidak akan bekerja tanpa kehadiran motherboard. Begitupun komponen lain entah GPU, RAM, dan sebagainya. Nah, istilah motherboard itu sendiri didapat karena memiliki fungsi paling sentral seperti layaknya sebuah kapal induk. Perangkat ini akan menghubungkan semua fungsi yang akan dijalankan baik bersama-sama atau secara berpisah. Dan karena jadi perangkat utama yang punya fungsi sentral, maka ukuran yang ditawarkan biasanya yang terbesar dibandingkan komponen lain. Tentu saja itu untuk menampung komponen yang nantinya akan berinteraksi. Bicara tentang ukuran, motherboard itu sendiri memiliki standar 4 ukuran, yaitu Extended ATX, eATX, ATX, Micro ATX, dan Mini GTX. Pilihan terbesar ada di tangan eATX, meskipun ada opsi lain yang jauh lebih besar. Namun untuk hitungan konsumen mainstream, standar untuk ukuran Mobo ada di pilihan ini dengan ukuran sekitar 30 x 33 cm. Masalah prosesor, nah ini ada video pembelajaran juga. Bagaimana cara memilih prosesor ini? Ini gak main-main, videonya saya ambil dari Microsoft. Kita coba simak. Bentar dari ini. Choosing the right computer processor for your needs is one of the key choices you make in your buying journey. Here's why it's important. The computer processor is a chip in your computer that helps it run. It's known as the Central Processing Unit, or CPU. Think of the CPU like the brain of the computer, telling other components, such as the disk drive, RAM, or GPU, what to do. From turning up your speaker volume and opening an app, to telling the screen what to show you, and much more, the CPU does a lot. Video tentang soket prosesor. Di video kali ini saya ingin mengulas tentang soket prosesor, ya, dari 3 generasi berbeda. Yang pertama ini adalah motherboard dari komputer PC desktop. Terus berikutnya di sini adalah motherboard dari sebuah laptop, ya. Dan yang paling kecil ini dia motherboard dari notebook. Oke. Nah, saya membahas perbedaannya dari ketiga ini. Untuk membuat sebuah PC minimal ada tadi yang pertama motherboard, kedua harus ada prosesornya, yang ketiga itu RAM atau random access memory. RAM itu seperti apa sih? Ini kata Microsoft. Ini kata Microsoft. Your computer buying journey will inevitably lead to the question of what RAM is and how much you need. Let's explain. RAM is short for Random Access Memory and is often just called memory. Memory is not storage or where you keep your files. That's the disk drive. Instead, think of RAM like short-term memory.
When you have a file or app open, it loads from the disk drive onto RAM, and then you work with it. When you close the file or app, it leaves RAM. This happens because RAM is much faster at reading and writing information than a disk drive, and it isn't designed to store information long term. The more memory you have, the more your computer can do at one time without slowdowns in performance. So this brings us back to the main question: how much memory do you need? If you primarily browse the web, work on documents, or stream videos online, 4 gigabytes will work, though we recommend 8 gigabytes or more to keep your computer running smoothly now and long term. If you're editing videos, working with high-resolution photos, or working on anything that demands higher performance, you'll want to have at least 16 gigabytes. Hope that helps! Next, GPU. Tapi kok GPU-nya ini mah GPU-nya gosong pijat urut. Ini mah GPU bukan untuk komputer. Walaupun namanya samanya GPU, tapi bukan GPU ini mah GPU-nya untuk orang-orang jompo kayak saya. GPU gosong pijat urut, tapi slow, bukan yang ini. Bukan yang ini. Bukan GPU yang ini. Tapi yang grafik processing unit. Sebenarnya motherboard, RAM, prosesor jalan. Kalau mau lebih enak, ada yang namanya ini GPU. Apa itu GPU? Ini penjelasan dari Microsoft. As you're deciding on your next PC, it might be surprising to find out you'll need to consider graphics. That's because graphics aren't just for gamers. The part of the computer that handles graphics is known as the Graphics Processing Unit, or GPU. A GPU is sometimes called a video or graphics card, so if you hear that, they're essentially talking about the same thing. Oke, lanjut. Udah beli semuanya, berarti tinggal di rakit. Video perakitan, kita main video sekarang 5 menit. Animasi 3D perakitan komputer. Ya suaranya emang seru lah. Pengenalan hardware. Berapa ya? Nah ini sekalian recapnya. Motherboard. Contoh motherboard jenis LGA 1115. Prosesor. Contoh prosesor jenis Intel Sandy Bridge. Kipas prosesor jenis LGA. Random Access Memory. Contoh RAM jenis DDR3. Kartu grafik atau VGA card. Contoh VGA card jenis PCI Express. Power supply. Contoh power supply jenis ATI. Hard disk. Contoh hard disk jenis SATA. Optical drive. Contoh optical drive DVD Airway. Casing. Monitor. Keyboard dan mouse. Tahap perakitan. Letakkan prosesor pada soket di motherboard. Sejajarkan kipas prosesor di atas 4 lubang pemasangan ketika soket pada motherboard. Hubungkan kabel power kipas ke motherboard. Pasang RAM pada soket RAM di motherboard. Pasang power supply pada casing, kemudian kunci dengan load. Posisikan
Masukkan motherboard ke dalam casing agar penempatan motherboard dapat terpasang dengan sempurna. Pasang PGA pada motherboard lalu kunci dengan baut. Pasang hard disk pada casing, kemudian kunci dengan baut. Pasang optical drive pada casing, kemudian kunci dengan baut. Pasang kabel SATA pada motherboard. Lalu hubungkan pada harddisk dan optical drive. Memasang pin group dari pin group yang Anda perlukan. Pasang tutup casing, kemudian kunci dengan baut. Hubungkan konektor kabel monitor, mouse, keyboard, dan Facebook pada soket mainboard. Perakitan komputer selesai. Oke, seperti itu. Setelah semuanya ada rezeki kita beli. Kalau misalkan kalau nggak beli paketan ya, kalau ada rezeki kalian beli satu oh motherboardnya ini, prosesornya ini yang cocok, RAM-nya 2 channel, VGA-nya saya beli, casingnya bagusnya ini nih, yang ada bling-bling RGB kalau sekarang, ya ada warna-warninya, monitornya mau seperti apa, keyboard mouse-nya seperti apa, ini cara perakitan. Lampu kan. Ya bisa dibilang teknologinya sekarang udah benar-benar. Ngapain lagi sekarang kita? Nah, materinya sebenarnya banyak banget, tapi sekarang juga kita udah sejam kita berlalu. Sebenarnya masih banyak ada pembahasan tentang power supply, ada tentang media penyimpanan selanjutnya, ada Intel i7 kan biasanya ada ya i5 10800F. Nah sebenarnya ada cara bacanya, i5 10 itu generasi 10, 700 itu apa, F itu adalah huruf untuk pengenalan apa. Ada di sini, tinggal kalian scan aja nanti. Nanti saya bagikan via WhatsApp, ada filenya. Kalau kalian mau tahu, tinggal di scan aja. Nanti langsung dia balik masuk ke webnya. Ini untuk materi advance-nya. Nah, sekarang kita main bongkar-bongkaran. Isinya mana? Isinya ada di bawah. Kalian di bawah meja. Coba dicek. Sok lagi. Duaan. Sok duaan. Coba lihat di bawahnya. Ada? Bisa kan berat? Gitu banget. Berat itu maki. Ayo. Sok. Ke ataskan duaan. Bawahnya Satu dua ya. tambah ada matotnya. Obengnya di mana? Obengnya tuh ada di nota dah, di cepuk. Coba di cepuknya. Bukan aku makan. Coba buka sendiri. Langsung buka. Langsung buka sok. Awas lu bisa buka. Pecat Pak. Saya nggak mau tahu, harus terbuka aja. Nah, ayo kita buka hiji kemana senang? Ayo akalan gue. Ayo akalan ya. Langsung bongkaran ini Pak. Sok bongkaran. Nah tugasnya apa aja sih kalian hari ini? Ada yang bersama dulu tadi? Ayo. Iya. Batas kok mau pasnya. Cobaan belum bisa. Nah, oh ya
di sini ada hasil kerjanya adalah langkah-langkah perakitan komputer. Bagaimana sih cara merakit komputer tersebut? Nanti saya cek juga hasil perakitannya kayak gimana. Nah, kita itu serobotnya kemana? Iya, kamu terus kamu saling bantu, saling bantu. Yuk. So, kalian udah tahu kan ya tadi cara perakitan dan lain-lainnya. So, sekarang tinggal dulu. Santai dulu, santai. Kalem. Gak apa-apa, ini mah ada komputer lama inilah. So, gue nyantai. Hati-hati ini nyambut kabel sangat mah. Harus pakai hati. Nah ini BTM gitu. Oh, ada sih. Kalau ada posisi itu kasih dicari kamar. Pengalaman nyantai di BTM ya. So, mau buka. Aman. Oke. So, coba itu udah terpasang, coba buka lagi. Karena sebenarnya kita satu. Udah dua. Dia sebelah sana. Dia dua, dia satu. Oke, lo bacaannya di situ juga. 1 gigabyte. Oh berarti jelas. Oh iya, tadi mah PSU-nya itu di atas ya. Kalau yang misi kita yang sekarang PSU-nya itu di bawah. Gimana cara makainya? Oh iya, hati-hati, bautnya itu biasanya baut yang plus. Jadi obengnya juga obeng yang plus, bukan obeng yang minus. So, seperti apa sih? Coba bongkar, terus pasang lagi. Setelah bongkar pasang, kalian tulis di LKPD. Cara langkah-langkahnya seperti apa? Bisa? Ilmu kita sehingga nggak buat kenangan. Habis nak, yes. Sama. Nah, ini mah komputernya komputer zaman dulu ya. Ini sih zaman dulu. Tapi kalau membuka laptop rasanya agak gimana gitu ya. Jadi saya cuma bisa menyediakan ini barang-barang yang lama kita bongkar aja. Terus sama mana tak? PGA nya. Kita cuma punya waktu sampai jam 9:30 ya. Sekarang jam 19. Bongkar pasang 15 menitan lah. Sambil kita kerjakan. Ya. Yang penting satu deh. Kalian bisa ngebongkar etanol ya lah. Nah, teh kipas keluarin prosesornya. Udah cukup. Nah, apa ini pasnya? Oh, langsung dia. Oh, Ya saya. Oh. Kunaon? Sore? Udah? Aman? Coba lihat. PGA atau PGA? Ayo kumanya bukan. Lagi. Oh, samanya. Berarti semuanya LGA nya. Oh, dari semuanya LGA.
Oh, biasanya itu kalau prosesor teh harus pakai thermal pasta. Dan juga itu teh kerak-keraknya kan, ada kerak-keraknya itu thermal pasta untuk penghantar panas. Sangat berdebu. Tapi ini tipenya tipe lamanya, makanya ini. Puas. Benar, mau bersihkan sekalian, bersihkan sekalian. Walaupun ini adalah artefaknya, ini benar-benar artefak ini mah. Tapi jangan salah, mungkin ini kalau pada zamannya ini adalah komputer terbaik pada zamannya bisa aja kan ya. Tapi kalau dibandingkan di ayo dah, ya benar. Jauh jangan dibandingkan terlalu jauh. Atas itu Legend ini teh guys. Intel Legend. Iya ilmu ya. Ilmu ya. Kasih deh. Hanya apa ya mau karena? Oh iya, sebenarnya ya kita itu membongkar harus sebarang membongkar loh. Harusnya ada. Saya belum menjelaskan soal K3-nya, kesehatan keselamatan kerja. Oh. Ya, harusnya kalian itu pakai itu sarung tangan anti statis. Cuman karena ini laptopnya yang emang komputernya yang emang udah meninggal, udah nggak apa-apa lah. Pakai oke tenang. Pas batuk. Oke, yang satu kerja benerin komputernya, yang satu coba dilihat di AKPD di kertas. Yang satu orang coba lihat di kertas. Ada di situ kerjanya apa sih? Yang harus kalian tulis di situ. Kalian harus menuliskan penjelasan atau cara langkah-langkah perakitan komputer. Masak apa dulu? Masak ini dulu. Selanjutnya masang apa lagi? Coba ditulis. Anggota kelompoknya dua-duanya. So, dua-duaan. Yang satu benerin lagi, yang satu silakan tulis langkah-langkah. Sebenarnya kalau tentang perakitan komputer ini kita sejam setengah itu kurang ya. Pasti banyak yang kita bahas. Oke, aja yang udah hampir menyelesaikan. Nah, kalau masalah kabel-kabelnya biasanya kan ada yang emang orang-orangnya pengen rapihnya pakai kabel ties, ada disatuin kabelnya. Tapi ada orang-orang yang barbar, udahlah biarin aja dulu kabel di dalam, nggak akan kelihatan. Yang penting hidup, yang penting bisa dipakai. Itu mah tergantung style kalian seperti apa. Tadi bisa? Kira tahu gitu nih. mau dipastikan kalau kayak gitu. Awas ke ada halangan? Ada yang halangin nggak? Nggak ada? Jadi Ada yang halangin? Aman ya sebenarnya? Kamu ada halangan aja. Oh iya.
Nggak apa-apa. Ada kayak VGA-an tuh? Ada VGA-nya nggak? Ada. Kita yang ini ada. Oh, ada satu slot untuk VGA akar. Proses aman, Jack? Gansing aman? Ram? Paling yang sana. Ram aman, Mobo aman, VGA kan nggak adanya. Ada VGA, itu aman. Kesimpulan pelajaran hari ini, saya dapat mengetahui banyaknya komponen dalam komputer dan fungsi-fungsi dari komponen tersebut. Di pembelajaran kali ini mah Pak, yang keluhannya teh karena komputernya rada nggak komplit gini itunya, terus udah jadul juga ketinggalan sama komputer sekarang gitu. Untuk hari ini sebenarnya materinya udah beres, alhamdulillah. Minggu depan apa? Kalau sekarang masih tentang perakitan, kalau sekarang berkelompok, minggu depan insya Allah kita perakitan sendiri-sendiri. Limaan. Ada 5 komputer, limaan. Kita benar-benar full fokus ke perakitan perorangan. Kalau sekarang berkelompok, minggu depan masih tetap perakitan tapi perorangan. Di sesi gitu Pak. Di sesi kita main sesi. Penutupan berarti tadi dibuka oleh doa, ditutup juga harus dengan doa. Aja silakan. Tutup pembelajaran kita dengan doa. Pimpin aja. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.